warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluk Hurunin, kelas 2C dari kelompok 2. Di sini saya dan rekan-rekan saya ditugaskan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang landasan pendidikan inklusi. Baik, langsung saja kami mulai. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan apa pengertian landasan pendidikan inklusi itu sendiri. Landasan pendidikan itu sendiri adalah tumpuan, dasar, atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi proses, perubahan sosial, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Tanpa landasan yang jelas, kesalahan pendidikan dapat menjadi sesuatu yang mencekram manusia lewat kekhususan yang berdampak pada kesenjangan sosial. Sebagai umat beragama, pendidikan tidak dilepaskan kaitannya dengan agama. Dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ini adalah contoh Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan untuk ayat 13 sendiri, tetapi masih dalam Surat Al-Hujurat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, untuk ayat kedua ayat ini sendiri, mengapa ayat tersebut berkaitan dengan inklusi? Karena Allah berfirman yang mana menyuruh hambanya untuk tidak saling membeda-bedakan antara satu dengan lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya beberapa landasan. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan yuridis, yang ketiga ada landasan empiris, dan yang keempat ada landasan sosiologis. Yang pertama, landasan filosofis. A. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda, yang berarti Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keragaman dalam etnik, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Pandangan agama khususnya Islam antara lain ditegaskan bahwa 1. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Kedua, kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan bukan karena fisik, tetapi takwanya. Yang ketiga, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Yang keempat, manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi dalam arti inklusif. Yang kedua, ada landasan yuridis. A. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen PS 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak PS 48, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. PS 49, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Yang selanjutnya, landasan empiris mengacu dari penelitian yang banyak dilakukan oleh negara-negara barat pada tahun 1980-an, disponsori oleh The National Academy of Science. Hasil ini menunjukkan klasifikasi penempatan pada anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus yang tidak efektif dan diskriminatif. Untuk selanjutnya, landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini ialah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat.